Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Daman Saku, dan untuk melengkapi tema bahasan kita akan segera jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami seleksi. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Ajat yang akan dijawab oleh Ustadz Azhari Nasution. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz panjang lebar mengenai masalah hal-hal yang membuat Allah itu senang apabila kita melakukannya. Nah, jadi di sini pada intinya adalah kita diperintahkan untuk banyak berbuat kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kita akan jadikan manusia yang paling baik apabila memberikan manfaat kepada banyak orang lain. Nah, sekarang untuk mengajak orang pada kebaikan mungkin tidak terlalu banyak hambatan. Namun sekarang dalam menegakkan amar ma'ruf juga ada nahi mungkarnya di sini. Nah, masalahnya kalau kita sekarang menghadapi masalah yang mungkar, itu banyak sekali benturan-benturan yang akan kita hadapi ini. Apalagi kalau kita lihat sekarang fenomena sekarang ini secara nasional banyak sekali kemungkaran-kemungkaran ini. Baik kemungkaran dalam bidang ekonomi, kemungkaran dalam bidang hukum dan lain-lain. Nah, bagaimana sikap kita sekarang sebagai umat Islam ini dalam menghadapi kemungkaran itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ajat, silakan Ustadz Azhari. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan yang baik. Bagaimana kita menyikapi sesuatu yang mungkar? Perlu kita garis bawahi bahwa sesuatu yang ma'ruf dan mungkar itu sebuah keniscayaan. Tidak mungkin ada yang ma'ruf, yang mungkar tidak ada, tidak mungkin. Lalu yang mungkar tidak ada yang ma'ruf, tidak mungkin itu. Mesti ada yang baik, mesti ada yang buruk. Bahkan di tempat yang baik sekalipun ada yang buruk. Di tempat yang seburuk-buruk tempat mesti ada yang baik. Seburuk-buruk tempat mana? Pasar. Ada nggak orang baik di pasar? Ini bapak ibu ini yang bisnis di pasar kan orang-orang baik semua nih. Nimbang jujur, nggak gosip, ya kan? Belanja sayur ya belanja, nggak ngomongin tetangga, ya kan? Betul nggak Bu? Kelihatan nih wajah-wajah solehanya. Bersinnya aja baca Yasin nih saya lihat. Masya Allah. Di tempat yang baik sekalipun ada yang buruk. Contohnya masjid. Ada nggak yang tidak baik di masjid? Di pesantren ada yang tidak baik di pesantren? Ada. Nah, jadi kita perlu dudukkan dulu bahwa ini adalah keniscayaan. Ini keniscayaan hidup. Kita di mana nih posisinya? Mudah-mudahan kita dikasih inayah sama Allah, dikasih pertolongan sama Allah, bisa di bagian yang baik tadi. Kita syukur-syukur bisa nasihati, beramar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Ada juga kiat-kiatnya, memberi sesuatu, menasehati, beramar ma'ruf, ada kiat-kiatnya. Misalnya harus niat yang ikhlas, bukan karena tendensi apapun. Karena kita sayang sama saudara kita ngasih tahu. Yang kedua, kita memilih waktu yang tepat, jangan di depan umum. Yang ketiga, dengan lemah lembut, jangan mencela, mencaci maki, akan membuat orang semakin jauh dan lain-lain. Ini beberapa nasihat yang diberikan ulama bagaimana adab untuk memberikan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar tidak akan bisa dilakukan oleh orang-orang kecuali orang itu betul-betul tidak hanya alim tapi beradab dan lain-lain. Sulit sekali amar ma'ruf nahi mungkar, sulit sekali. Mudah-mudahan kita dikasih pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kepada Ibu Umi Salma yang akan dijawab oleh Syekh Muhammad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Salma, ingin bertanya kepada Ustadz Muhammad. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 15, bahwa barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Namun ayat 16-nya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat dan seterusnya. Baik. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Terima kasih. Luar biasa sekali, silakan saya Muhammad. Masya Allah, luar biasa pertanyaan yang perlu satu tayangan ini Ustadz. Penjelasannya panjang, tapi singkat. Iya, episode khusus ya.
Ya, karena penting sekali, betul. Ya, karena tadi Syekh berkata memudahkan urusan orang lain, memberikan kebaikan kepada orang lain dengan harapan agar urusannya dimudahkan oleh Allah. Bukankah orang yang menghendaki urusannya di dunia dimudahkan oleh Allah tidak dapat apa-apa di akhirat? Ya, itulah kan. Bukan hanya itu saja, dengan ibadah dan taat. Orang yang berzikir, orang yang membaca Quran, orang beristighfar, bersalawat dengan harapan ya dunia, ada urusan, ada hutang, penyakit apapun agar dimudahkan oleh Allah, ya dibalas oleh Allah di dunia, bukan hanya di akhirat. Boleh enggak? Nanti di akhirat enggak dapat apa-apa? Tidak. Insya Allah tidak. Menurut saya tidak. Walaupun pernah saya dengar bahwa ketika mengerjakan sesuatu amalan harapan dunia tidak mendapatkan pahala di akhirat, itu menurut saya tidak. Kenapa? Karena kita butuh pertolongan Allah, ya, di dunia sebelum akhirat, kan? Karena kita tidak bisa mengurusi, ya, menyelesaikan masalah-masalah sendiri, enggak bisa. La haula wala quwata illa billah, kita enggak bisa. Gimana cara agar saya ya memancing pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Caranya bukan dari syekh, bukan dari ustaz, tetapi dari Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah yang menyuruh kita, punya masalah, punya hajat, mudahkan urusan orang lain. Saya percaya dengan Rasulullah SAW. Saya membantu orang lain agar dibantu oleh Allah. Siapa yang berkata? Rasulullah, bukan syekh. Punya masalah, baca istighfar, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki. Siapa yang berkata? Bukan syekh, Rasulullah SAW. Berarti saya beristighfar 1.000, 5.000, 10.000 kali. Harapannya apa? Agar dimudahkan urusan saya, diijabah oleh Allah hajat saya. Boleh. Sangat boleh. Kenapa? Karena bukan syekh yang berkata, bukan balasan dari syekh, tetapi dari Rasulullah SAW. Tetapi seluruh ibadah, tujuan utama ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ada amalan yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengerjakan amalan ini dimudahkan urusannya, diberikan rezeki, ya, diberikan solusi, itu dari Rasulullah SAW, sami'na wa ata'na, amalkan dengan niat agar dunia dimudahkan oleh Allah dan juga di akhirat diberikan balasan. Khususnya sedekah. Mohon maaf waktunya karena singkat. Khususnya sedekah. Banyak yang bersedekah ingin balasan dimudahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Boleh enggak? Bukan hanya di akhirat, mau dunia dan akhirat. Sangat boleh dari saya. Kenapa? Karena Rasulullah yang janji dalam hadis sahih, ma naqasa malun min sadaqah, harta yang disedekahkan di jalan Allah tidak berkurang. Artinya di dunia diberkahi oleh Allah, di dunia dijauhkan dari bala di dunia. Sami'na wa ata'na, amalkan. Semoga ya Rabb selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tujuan utama adalah ridha Allah dan kita mengerjakan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Syekhuna, dan kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.